Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami akan membahas tentang materi klasifikasi biaya pada mata kuliah akuntansi biaya dengan Ibu dosen pengampu Ibu Isna Ardila SEMSI. Sebelum memulai, izinkan saya dan beberapa teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Karin Akila dengan NPM 2205 160 118. Saya Ragil Ilmalia, NPM 2205160128. Perkenalkan, nama saya Lira Tri Amanda, MPM 2205160143. Saya Nurul Aini Nasution, NPM 2205160146. Perkenalkan, nama saya Dana Sinta Maira, saya dari NPM 2205160164. Pengertian biaya. Apa sih itu biaya? Biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Jadi, biaya adalah besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Dari sudut pandang penjual, jika mereka dapat menjual barang dengan harga yang sama dengan beban produksi, maka mereka akan mencapai BEP atau break even point. Sebaliknya, dari sudut pandang pembeli, biaya suatu produk disebut sebagai harga. Fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis, yaitu pertama membuat akurasi data pembiayaan. Fungsi ini untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar, sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki data terkait mengenai perkembangan keuangan perusahaan yang pada akhirnya membuat laporan keuangan bisa dilakukan lebih terperinci dan bisa dijadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. Kedua, membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dalam adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuai dan kebutuhannya, baik untuk penggajian pekerjaan misalnya, atau sebagai biaya penambahan mesin operasional, kegiatan investasi, dan banyak lainnya. Klasifikasi ini bisa membantu perusahaan untuk memisahkan setiap data keuangan yang dibutuhkan sesuai jenisnya untuk kemudian dievaluasi jika dibutuhkan. Ketiga, menekankan kerancuan pembiayaan. Selain memiliki manfaat dan keuntungan seperti di atas, maka tentu saja peranan dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan adalah menghindari kerancuan dan bias pada data keuangan. Tim evaluator keuangan misalnya saja bisa membuat pencatatan keuangan dengan terperinci jika pembiayaannya sudah terpisah sesuai divisinya. Yang keempat, tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi pembiayaan dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali untuk menekankan data yang tidak valid. Data ini sendiri dimaksudkan sebagai sebuah catatan biaya berulang yang bisa saja terjadi dalam penyusunan keuangan. Klasifikasi yang dilakukan akan menekankan kemungkinan ini dan memudahkan keuangan perusahaan dialokasikan pada kepentingan yang tepat. Dan yang terakhir, kelima, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pasti akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya kegiatan klasifikasi ini. Fungsi dan keuntungan membuat klasifikasi pembiayaan ini jelas sangat banyak bagi perusahaan ketika mengelola jalannya bisnis. Oleh sebab itu, banyak bisnis tidak menyepelekan kegiatan klasifikasi biaya ini pada usaha mereka. Berikut ini tujuan klasifikasi biaya antara lain: yang pertama, memudahkan proses pencatatan dan perhitungan. Yang kedua, untuk menetapkan harga pokok penjualan atau disingkat dengan HPP dan margin profit atau keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan. Yang ketiga, klasifikasi biaya membantu perusahaan memiliki data keuangan yang lebih detail, sistematis, dan faktual. Yang keempat, memudahkan evaluasi keuangan dan pengulangan pencatatan biaya yang sama namun dengan nama berbeda. Yang kelima, menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan pengeluaran uang dan biaya pada periode berikutnya. Selanjutnya, apa itu klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya adalah upaya mengelompokkan setiap biaya yang keluar berdasarkan
suatu ketentuan dan disusun secara sistematis. Klasifikasi biaya terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan faktor yang menyebabkan munculnya biaya. Dalam kelompok ini, setiap biaya harus diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan elemen atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya biaya seperti yang pertama, material cost atau biaya bahan adalah biaya bahan baku yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Contohnya, kapas dan benang untuk pabrik tekstil, bahan kulit dan sol untuk pabrik sepatu, dan sebagainya. Yang kedua, labor cost atau biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar para pekerja, umumnya dalam bentuk upah, gaji, atau komisi. Yang ketiga, pengeluaran lainnya, yaitu semua biaya yang muncul terkait layanan dan operasional usaha, termasuk nasional aset, atau sewa gedung, listrik, penyusutan peralatan, penyusutan truk pengangkut, dan sebagainya. Yang kedua ada klasifikasi biaya berdasarkan sifatnya. Dalam kelompok ini, klasifikasi biaya ditentukan berdasarkan kemudahan pelacakan. Bisa dikatakan, biaya akan mudah dikenali dari pemicu atau sumber biayanya. Ada 2 kelompok biaya berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada biaya langsung. Adalah biaya yang dapat dengan mudah Anda telusuri hingga menemukan objek yang bisa menimbulkan biaya atau bisa berbentuk produk, proses, atau departemen tertentu. Contohnya seperti biaya bahan dan biaya tenaga kerja untuk proses pembuatan produk tertentu. Dan yang kedua ada biaya tidak langsung, adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik objek biayanya atau pengeluaran biaya tidak secara langsung merujuk pada produk, proses, maupun departemen tertentu. Contohnya seperti sewa gudang, biaya perawatan pabrik, asuransi pabrik, gaji manajer pabrik, dan sebagainya. Klasifikasi biaya berdasarkan variabilitas, perilaku, atau objek yang dibiayai. Biaya langsung maupun tidak langsung dapat dikelompokkan berdasarkan perilaku atau objek yang dibiayai terhadap perubahan atau intensitas terjadinya, yaitu yang pertama ada variable cost atau biaya variabel. Adalah biaya yang nominalnya bervariasi dan berubah sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Contohnya ada biaya pembelian bahan baku, komisi penjualan, upah per produksi, dan sebagainya. Yang kedua ada fixed cost atau biaya tetap. Adalah biaya yang nominalnya tetap dan tidak berpengaruh perubahan volume atau output penjualan. Contohnya ada gaji karyawan bulanan per periode tertentu, ada sewa, ada tarif, pajak, biaya asuransi, dan untuk sebagainya. Yang terakhir ada semi variabel atau semi fixed cost atau biaya campuran, yaitu biaya yang dimana memiliki karakteristik biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya kayak biaya perawatan dan perbaikan mesin, biaya pemeliharaan gedung, dan lain sebagainya. 4. Klasifikasi biaya berdasarkan bisa tidaknya biaya tersebut dikendalikan. Biaya yang masuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya yang dipengaruhi oleh tindakan atau perilaku seseorang atau suatu divisi usaha dalam perusahaan, yaitu pertama, controllable cost atau biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang nominalnya bisa dikendalikan oleh entitas di dalam usaha atau oleh seorang melalui tindakan tertentu. Misalnya suatu divisi atau manajer yang melakukan pengawasan dan mengendalikan biaya yang langsung berada di bawah kuasa mereka. Dan yang kedua, uncontrollable cost atau biaya yang tidak dapat dikendalikan atau biaya tak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan divisi atau seorang dalam suatu usaha. Artinya biaya yang dapat dikendalikan untuk satu orang bisa jadi tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. 5. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi.
Pengelompokan biaya juga biasa berdasarkan fungsi dari biaya itu sendiri. Jenis biaya yang masuk dalam kelompok ini, yang pertama, biaya produksi. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan produksi, mulai dari tahap pendapatan dan pembelian bahan baku, sampai tahap pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi. Biaya produksi umumnya meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, biaya overhead pabrik, bahkan biaya pengepakan primer atau pengemasan tahap pertama. Yang kedua, biaya administrasi, biaya yang perusahaan keluarkan berkaitan dengan penyusunan kebijakan, arahan organisasi, termasuk dalam upaya pengendalian jalannya usaha. Namun, kita perlu tahu bahwa biaya yang berkaitan dengan distribusi, iklan, penelitian, survei, dan lainnya tidak termasuk dalam administrasi. Yang ketiga, biaya penjualan. Biaya yang berhubungan dengan upaya menciptakan penjualan. Contohnya biaya iklan, cetak brosur, pengadaan sampel atau contoh produk untuk dibagikan gratis kepada calon pelanggan. Yang keempat, biaya distribusi. Biaya yang berhubungan dengan proses distribusi barang atau jasa, misalnya biaya untuk mempersiapkan pengiriman produk, pengemasan, rekondisi, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, klasifikasi biaya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengendalian usaha. Nah, beberapa biaya yang masuk dalam kelompok ini antara lain, yang pertama, biaya marginal. Contohnya seperti biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Yang kedua, biaya hangus atau biaya hilang. Contohnya, Anda sebagai pemilik usaha ingin mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih canggih untuk memaksimalkan produksi. Artinya, biaya yang keluar untuk pembelian mesin ini menjadi modal yang diinvestasikan dan nantinya dikurangi dengan biaya penyusutan hingga akhirnya habis atau tidak ada sisa uang lagi dari mesin tersebut. Yang ketiga, biaya out of pocket adalah pengeluaran yang dilakukan untuk satu keputusan yang diambil saat ini. Yang keempat, biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan keuntungan lain yang lebih baik. Yang kelima, inputted cost, contohnya bunga atas modal. Yang keenam, biaya diferensial. Biaya diferensial mengacu pada perbedaan total biaya antara dua alternatif. Dan yang terakhir, ada klasifikasi biaya untuk kebutuhan tertentu di luar usaha, namun masih berhubungan dengan pengembangan usaha. Biaya yang masuk dalam kelompok ini antara lain, yang pertama ada biaya riset, adalah biaya untuk melakukan penelitian demi menemukan produk baru yang lebih baik, penelitian yang berkaitan dengan inovasi terbaru, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada biaya pengembangan, merupakan biaya yang harus keluar atas pengambilan keputusan perusahaan untuk mengembangkan usaha melalui penerapan metode baru, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada biaya praproduksi, berhubungan dengan sejumlah dana yang keluar saat menjalankan percobaan atas penemuan produk baru sebelum melakukan produksi yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ada biaya konversi, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi, namun merupakan total dari biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung, dan biaya overhead pabrik. Sekian penjelasan kami tentang klasifikasi biaya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.